Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita di malam ini ikhwan bersambung bersilsilah membahas materi yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan dan hal-hal yang seputar perkara yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi kitab Salasatul Usul syarahnya kita lanjutkan setelah buku ini selesai insyaallah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, buku ini ditulis oleh Abdurrahman Al-Mukaffi, 89 kesalahan seputar puasa di bulan Ramadan. Pertama, hukum berpuasa di bulan Ramadan. Di kata pengantar itu disebutkan an-siyam Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan itu salah satu rukun di antara rukun Islam. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang yang datang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Bulan puasa itu harinya telah terhitung tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Maka barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh bagi dirinya berbuka kemudian menggantinya di hari-hari yang lainnya. Mana dalil yang mengatakan bahwa rukun Islam atau puasa termasuk rukun Islam? Hadis Jibril. Ketika Nabi SAW ditanya, akhbirni anil Islam, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin.
Islam dibina di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian tidak ada yang boleh diibadahi dengan hak kecuali hanyalah Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah rasulnya Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga mengeluarkan zakat. Wal haji wa shaumi Ramadan, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lainnya dibalik, wa shaumu Ramadan wal haji, wa shaumi Ramadan wal haji. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka hukum orang yang meninggalkan puasa bagaimana? Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, man taraka yauman min ayyami ramadana an siyami fi, barang siapa meninggalkan satu hari saja dari hari-hari yang ada pada bulan Ramadan, amidan, dengan sengaja dia tinggalkan, au tahawunan, atau karena sebab dia meremehkan dan mengecilkan, dengan sengaja dia tinggalkan, wa ya'taqidu annahu, dia berkeyakinan bahwa meninggalkan puasa itu jaizun alaihi, boleh-boleh saja baginya, fa innahu qad irtadda an dinil Islam, maka orang ini sudah keluar atau murtad dari agama Islam. Faham teman-teman? Imam Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimana hukum orang yang mengerjakan salat 5 waktu tapi tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan? Dia mengatakan 2. Yang pertama, bila dia meninggalkan puasa Ramadan karena udzur, safar, sakit, tua renta, atau dalam kondisi apa, Ikhwan? Safar, sakit, tua renta, hamil atau menyusui. Maka orang yang seperti ini tidak ada dosa bagi dirinya. Yang kedua, meninggalkan puasa dengan sengaja, dengan anggapan itu boleh-boleh saja baginya, maka sholatnya tidak bermanfaat buatnya. Artinya, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja dan menganggap itu boleh-boleh saja buatnya, hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Kalau dia tinggalkan bukan karena udzur, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ketiga, pahala berpuasa di bulan Ramadan itu besar. Saking besarnya pahalanya, Allah tidak membatasi, sesuai kehendaknya Allah. Qala Allah azza wa jalla, kullu amali bani Adam lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amal anak Adam itu miliknya. Illa as-siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka dia menjadi hakku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung memberikan pahala kepadanya. Maksudnya, kata Ibnu Al-Utsaimin, Allah beri pahala sesuai dengan kehendak Allah. Jumlahnya berapa, luasnya berapa, besarnya bagaimana, itu kehendaknya Allah. Beda kalau salat berjamaah, berapa pahalanya? 27 derajat. Kan begitu ya, Pak? Nah, maka ihfazillah rahimanillah, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, ketika ibadah puasa dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan berbagai amal yang lainnya, maka puasa di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan semua macam puasa. Perhatikan, puasa itu, ibadah puasa ini pahalanya sekehendak Allah, lebih besar dari ibadah yang lainnya. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, pahala puasa ini lebih besar lagi dibandingkan dengan puasa-puasa di bulan yang lainnya. Tambahan tidak terdapat dalam buku Anda, Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Kama qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala an, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran illa fi Ramadan wa la yuksiru fi siyami tatawwu illa fi Sya'ban. Nabi tidak pernah kujumpai melakukan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan.
dan memperbanyak puasa sunnah di bulan apa ya Pak? Sya'ban. Bulan Sya'ban. Catatan yang atau tambahan yang kedua, 1 bulan dalam Islam rata-rata atau kebanyakannya 29 hari. Tapi kadang-kadang 30 hari. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, inna ummatun ummiyatun. Kita adalah umat yang tidak bisa membaca dan menulis. La naktubu wa la nahsib. Kami tidak menghitung dan juga tidak mencatat, menulis. Karena tidak bisa tulis. Tidak bisa baca. Lalu kata beliau, asyahru, bulan dalam 1 bulan itu, hari dalam 1 bulan itu, hakada, maksudnya kadang sekian, kadang sekian. Kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Kalau begitu bagaimana cara menentukan bulan? Apakah harus dengan hisab? Tidak. Penulis kitab Shahih Fiqh Sunnah menyebutkan satu-satunya jalan menentukan bulan itu dengan cara melihat. Jika tidak terlihat, disempurnakan bilangannya. Fahim? Menentukan bulan itu dengan cara melihat. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan datangnya bulan, hendaklah dia berpuasa. Jadi bulan ditentukan dengan apa ya, Ikhwan? Dengan apa ya, Ikhwan? Apa bahasa Arabnya? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena sebab melihat datangnya bulan. Fahim kan? Siapa yang diperbolehkan atau dianggap benar persaksiannya terhadap bulan datangnya sebuah bulan itu? Rajulun mu'minun, lelaki yang beriman, mauthukun adilun, terpercaya dan dia adil. Bukan terkenal sebagai orang yang fajir. Apa fajir? Atau mujrim. Apa mujrim? Nah, pelaku dosa, penjahat dan semisalnya. Orang yang baik. Cukup 1 orang saja. Berdasarkan hadis Bukhari, ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala menyebutkan taran nas al-hilala, fara'aitu al-hilala, fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasama fihi wa amara an-nasa asyam fihi, atau kama qala radhiyallahu taala. Manusia mencari-cari bulan, maka aku melihat hilal bulan Ramadan. Aku menjumpai Nabi, kuberitakan tentang hal ini. Maka Nabi pun berpuasa, lalu memerintahkan manusia untuk apa? Berpuasa. Dari riwayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Satu, yang melihat ketika itu cuma 1 orang. Siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala. Persaksiannya diterima, lelaki yang saleh dan adil. Maka hadis ini membuktikan 1 orang melihat bulan satu orang melihat datangnya bulan Ramadan, dan jika dia terkenal dengan keadilannya atau kejujurannya, diterima. Cukup walaupun hanya berapa? 1 orang. Berbeda dengan bulan Syawal. Nanti pembahasannya lain waktu. 2, etika ketika seseorang melihat bulan tidak boleh menyebarkan kepada manusia. Mesti datang kepada siapa? Amir, pemimpin kaum muslimin. Ibnu Umar tidak menyampaikan kepada manusia, tapi beliau datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham teman-teman? Nah, jadi tidak boleh orang melihat bulan kemudian dia sebarkan kepada orang lain sebelum dia sampaikan kepada pemimpin kaum muslimin. Faedah yang ketiga, di hadis itu Nabi berpuasa tidak? Nabi berpuasa tidak? Dalam hadis itu tadi Nabi berpuasa atau tidak? Berpuasa toh? Setelah diberitahu bahwasanya Ibnu Umar melihat bulan, Nabi berpuasa. Kemudian Nabi memerintahkan manusia untuk berpuasa. Berarti hadis ini memberikan faedah
Yang menentukan puasa dan tidak siapa? Jangan takut salah. Siapa yang menentukan ya, Pak? Pemimpin kaum muslimin. Hadis itu jelas sekali bahwa yang menentukan puasa itu pemimpin. Bahasanya Ustadz Yusuf, eksekutor. Mana Ustadz Yusuf? Ada Ustadz Yusufnya ya. Jadi eksekutornya ya si pemimpin. Boleh saja orang melihat. Fulan melihat, Fulan melihat, Zaidan melihat, Alan melihat. Tapi yang menentukan kapan puasa dan tidak siapa? Pemimpin. Di sini kita dapat satu poin, termasuk kekeliruan yang kita jumpai pada hari ini. Berapa banyak di antara kaum muslimin, ormas-ormas Islam atau apapun namanya, yayasan-yayasan, golongan-golongan, kelompok-kelompok menentukan puasanya semaunya sendiri. Sahih? Yayasan A, golongan A, organisasi A, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka menentukan puasa sendiri-sendiri. Sekarang aja udah ada yang menentukan tanggal berapa ya Pak? Masehinya 28 Juni. Sudah ada. Siapa mereka? Pemimpin. Berarti kalau begitu ada kemungkinan sudah tidak punya kepercayaan kepada siapa? Pemimpin. Atau dengan kata lain dianggap bisa jadi pemimpinnya sudah apa? Sudah kafir menurut mereka. Jadi kemungkinannya mereka menganggap pemimpinnya sudah kafir, jadi nggak perlu lagi dipakai. Saya kan di zaman Nabi ada nggak orang muhajirin? Antum jangan takut kalau ngomong yang keras. Suara hujan ini masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ada nggak di zaman Nabi muhajirin? Ansor? Apakah mereka puasa menurut muhajirin dan ansor? Menurut siapa? Rasulullah, pemimpinnya ketika itu. Ini kesalahan besar, sehingga membuat kerusakan yang lebih besar apa? Perpecahan. Beberapa hari yang lalu lah, seseorang datang kepada Ustaz, puasanya tanggal berapa Ustaz? Saya jawab 1 Ramadan. Benar apa salah? Nah iya, 1 Ramadan. Oh enggak Ustaz, saya ikut organisasi fulan aja, tanggal 28. Jadi antum tanggal 28 Masehi, saya 1 Ramadan. Jadi antum lihat bagaimana kaum muslimin itu mulai terkotak-kotak dengan golongan. Ini kan tipu daya setan. Dan itu nggak benar. Timbul soal yang berikutnya. Kalau misalnya ada orang melihat, kalau ada seseorang melihat bulan Ramadan, dia melihat datangnya bulan Ramadan, datang kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian dia apa kan? Ditolak. Mana antum ini siapa? Enggak masyhur misalnya gitu ya. Tidak dikenal. Antum ini siapa? Majhul. Enggak diketahui dari mana asalnya. Tiba-tiba kamu mengatakan begini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ikhwati rahimanillah, orang yang seperti ini, apakah dia itu berpuasa ataukah tidak? Ikhwan, orang yang melihat bulan, misalnya Mas Dwi melihat bulan, datang ke Departemen Agama, majhul katanya begitu, misalnya demikian, tolak. Baik, alhamdulillah. Orang ini atau Mas Dwi ini puasa atau enggak? Puasa diam-diam. Ada lagi yang lainnya? Ikhwan, berpuasa atau tidak? Tidak puasa. Ada lagi yang lainnya? Ada pendapat yang lainnya? Sama seperti antum. Para ulama juga berbeda pendapat. Cuman bedanya mereka ulama yang berbeda pendapat. Yang nggak apa-apa. Khilaf di antara para ulama tentang masalah orang yang melihat bulan apakah dia berpuasa atau tidak menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia harus berpuasa, tapi tidak boleh menyampaikan kepada khalayak ramai. Dia menyembunyikan dirinya. Tujuannya supaya tidak menimbulkan apa? Perpecahan dalam diri kaum muslimin. Apa dasarnya dia harus berpuasa? Firman Allah, "Faman syahida minkum syahra
falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat datangnya bulan, hendaklah dia berpuasa. Faham tuh? Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Karena dia sudah melihat, maka dia berpuasa. Kenapa dia tidak boleh menyampaikan kepada orang lain? Karena bukan hak dia. Setiap orang punya hak. Hak menyebarkan berita puasa itu haknya siapa? Pemimpin kaum muslimin. Bukan hak setiap orang. Kalau setiap orang punya hak menyampaikan ini, yang terjadi adalah kerusakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bila ada seseorang melihat bulan kemudian ditolak persaksiannya, pendapat yang kedua mengatakan orang tersebut tidak boleh berpuasa sama sekali. Tidak boleh dirinya berpuasa sama sekali, mengabaikan penglihatannya. Artinya berpuasa wajib mengikuti siapa? Pemimpinnya. Apa dasar hukumnya? Dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan as-saumu yauma tasumun. Berpuasa itu hari di mana kalian puasanya bersama-sama. Hadis yang berbunyi sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Ini menunjukkan puasanya enggak boleh sendiri-sendiri, mesti bersama-sama. Karena bulan Ramadan itu milik semua kaum muslimin. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu dia berpuasa. Dianggap penglihatannya itu diabaikan oleh dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan orang ini berpuasa kalau melihat hilal, tapi tidak boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau hari raya tidak boleh dia menyelisihi kaum muslimin. Puasanya dia boleh, tapi untuk hari rayanya, kalau misalnya hilalnya dia ngelihat hilal tanggal 1 berapa? Syawal, dia nggak boleh berhari raya sendiri. Berhari raya mesti bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Ini syiarnya kaum muslimin. Di negeri kita, masya Allah, musibahnya dua-duanya. Ramadannya berselisih, Syawalnya juga berselisih. Sampai ada di antara ikhwah kita hadir di sini ikhwahnya. Antum jangan cari-cari, antum nggak tahu kan ini. Di antara ikhwah kita berkata kepada saya, Ustaz, ketika hari raya itu kami nggak puasa, tapi kami nggak sholat id. Coba lihat, kami nggak puasa, tapi juga nggak sholat apa? Nggak sholat id. Sholat idnya ikut siapa? Ikut pemerintah besoknya. Cuman kami tidak apa? Berpuasa. Artinya menunjukkan betapa kaum muslimin di zaman kita ini kebingungan sekali. Padahal para ulama menyebutkan tidak boleh mereka itu berpuasa, tidak boleh mereka itu berhari raya kecuali bersama dengan siapa? Umara. Dari semua perselisihan pendapat para ulama yang kita bisa ambil faedah, tidak ada satu ulama pun yang memerintahkan orang itu puasa terang-terangan. Oke? Dua, tidak ada para ulama yang memerintahkan mereka menyelisih siapa? Pemimpin, tidak ada. Ini yang tidak diambil hikmah oleh orang sekarang. Apa sebabnya? Ya tadi itu, sudah menganggap pemerintah sudah tidak apa? Sudah tidak Islam lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ahlus sunnah, dalam hal ini saya menasihati diri saya kepada kaum muslimin, mentaati pemimpin hukumnya apa? Wajib. Selama tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Ketika kita melihat adanya kemaslahatan yang besar dalam mentaati pemimpin, maka lakukan. Maka hendaknya kita berpuasa mengikuti umara. Seandainya kita melihat hilal, berpuasalah tanpa menyebarkan puasa Anda supaya tidak timbul fitnah. Fahimtum ikhwati? Nah, baik, kita mulai bab atau kesalahan yang pertama. Di sini dibentangkan lebih panjang lebar. Ada banyak poin. Kita mulai dari kesalahan-kesalahan dalam berpuasa atau beberapa kekeliruan yang terjadi. Mengetahui yang keliru bukan untuk melaksanakan yang keliru. Araftu syarr la lisyarr.
walakin litawaqi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tapi aku ketahui kejelekan itu untuk jaga-jaga agar jangan jatuh ke dalam perbuatan jelek. Karena orang kalau tidak tahu kejelekan, bisa jadi dia melakukan kejelekan tersebut. Sahih atau tidak? Benar atau tidak ya Fadilah? Nah, karena kita tahu ini sebuah kejelekan, maka kita menghindarinya. Salah satu kesalahan yang terjadi di sekitar bulan Ramadan dan puasa Ramadan, tersebarnya hadis palsu atau al-hadis al-maudhu'. Hadis palsu. Hadis yang berbunyi Rajabu syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku. Maksudnya bulannya siapa? Nabi. Wa Ramadhanu syahrul ummati, bulan Ramadan itu bulan milik umatku. Ini hadis palsu dan sering disampaikan oleh para dai di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah. Tujuannya untuk mengatakan mulianya bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Tidak ragu lagi ini bulan mulia, tetapi membawakan perkataan palsu menisbatkan kepada Nabi, kekeliruan yang besar. Tentang kepalsuan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar panjang lebar, antum bisa lihat di sana, sampai pada kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis yang apa? Palsu. Apa sih bahayanya membawakan hadis yang palsu? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti atau mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati manusia itu fu'ad. Kullu ulaika, semuanya itu tadi, kana anhu mas'ulan, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Manusia berkata dengan lisannya dengan mengatakan, ini ada hadis yang mengatakan Rajabu syahri, Ar-Rajabu syahrullahi wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahrul ummati. Lalu mengatakan ini ucapan Nabi, ini dusta. Berdusta atas Nabi. Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari, rawahul Bukhari. Di buku Anda dalam halaman yang ketiga. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku dengan sengaja, maka dia hendaknya menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah Al-Baqarah, "Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian berbuat jahat, berbuat keji, mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mengatakan bahwasanya Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umat Islam, dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW, padahal tidak mungkin keluar dari mulutnya Rasulullah kecuali apa? Wahyunya Allah. Berarti dia telah melemparkan tuduhan kepada Nabi, dan tuduhan pula kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Rasul juga menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, la takdzibu alayya, jangan kalian sengaja berdusta terhadapku. Fa inna man kadzdzaba alayya, karena sesungguhnya barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku, falyalijin nar, maka hendaknya ia masuk ke dalam api neraka. Para ulama mereka juga mengingkari orang-orang yang berani mengatakan sebuah riwayat yang bukan datang dari Nabi lalu mengatakan itu datang dari Nabi. Di antaranya Abu Muhammad Al-Juwaini Asy-Syafi'i mengatakan orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW kafir. Kafir kata beliau. Walaupun dia tidak menganggapnya halal. Lihat. Dia mengakui berdusta atas nama Rasulullah itu apa? Enggak boleh, haram hukumnya. Tetapi dia dengan sengaja mengatakan perkataan yang bukan datang dari Nabi SAW. Dia berdusta dengan sengaja. Menurut beliau tadi itu, Abu Muhammad Al-Juwaini Asy-Syafi'i, orang yang dengan sengaja mendustakan Rasulullah atau berdusta atas nama Rasulullah kafir, walaupun dia tidak menganggap apa? Halal.
Jumhur ulama tidak menganggapnya kafir, tetapi dia dianggap fasik. Seluruh riwayatnya ditolak, tidak boleh berhujjah dengannya. Kalau ada orang berdusta atas nama Rasulullah, perkataannya nggak boleh dipakai lagi. Kalau dia lakukan dengan sengaja. Faham tuh Pak? Nah, lihat Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib juz 1 halaman 10 hadis nomor 37. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Ini mengingatkan kepada kita, orang yang berdusta atas nama Nabi itu berbuat bid'ah. Kita diperintahkan berpegang dengan sunnah Nabi. Atas kalian berpegang dengan sunnahku, sunnahnya khulafaur rasyidin sepeninggalku yang mendapatkan hidayah. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Pegang teguhlah ia dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Hati-hati kalian dengan perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Saya tambahkan, termasuk hadis-hadis palsu tersebar atau hadis dhaif tersebar seputar bulan Ramadan. Misalnya hadis yang menyebutkan Ramadan dibagi menjadi 3. 10 hari pertama merupakan hari 10 hari pertama apa? 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga pembebasan dari siksa api neraka. Pembagian seperti ini nggak datang dari Nabi. Itu hadisnya dhaif. Faham dong? Nah, atau riwayat-riwayat yang diada-adakan seperti sebelum bulan Ramadan ziarah ke kubur dulu. Barang siapa berziarah ke kuburan di bulan Ramadan, Allah mengampuni dosanya dan masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih hatinya. Itu hadis palsu. Hadis palsu, tapi tersebar di masyarakat. Maka Anda lihat di akhir bulan Sya'ban menjelang apa? Ramadan 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan menurut perkiraan mereka itu ramai kuburan. Sahih? Itu amal yang enggak datang dari Nabi. Nah, kadalik. Ini kesalahan yang pertama. Kita lihat kesalahan yang kedua. Berdoa dengan doa yang terdapat dalam hadis dhaif. Misalnya hadis yang mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan berkahilah pula kami di bulan Ramadan. Dan wa balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Saya katakan membaca doa ini boleh, tapi mengatakan ucapan ini datang dari Nabi dengan mengatakan membaca doa ini disunnahkan, ini enggak boleh. Manusia boleh berdoa kapan saja dengan doa apa saja selama isi doa itu mengandung kebaikan. Tapi kalau berdoanya cuma dikhususkan di bulan Rajab, ya Allah berkahi aku di bulan Rajab ini dan juga nanti di bulan Sya'ban, sampaikan aku di bulan Ramadan, dibacanya cuma di bulan itu, ya salah. Tapi kalau misalnya dia membaca doa ini di kapan-kapan saja, ya boleh. Yang ini dijelaskan oleh penulis, banyak kaum muslimin menganggap doa ini dibaca di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Di SMS, apa broadcast namanya kan ya? Iya, tersebar kemana-mana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan pula kami di bulan Ramadan. Atau wa barik lana fi Ramadan, berkahi pula di bulan Ramadan. Enggak ada dalilnya. Wa kana yaqul lailatul jum'ati gharra wa yawmuha azhar. Orang yang membaca doa ini malam Jumat, Allah mengatakan malam Jumat itu adalah kuncup dan siangnya berbunga. Malamnya menguncup, siangnya jadi apa? Ngembang. Ternyata ini bukan hadis yang sahih. Nah, diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lain-lainnya. Nah, mafabila rahimani wa rahmakumullah. Kalau dia mengatakan itu ucapan Nabi, maka dia berdusta. Sementara Nabi mengatakan, man haddasa anni bihadisin, barang siapa menyampaikan hadis dariku yura annahu kadhibun, yang terlihat dusta dia itu dengan ucapannya, fahuwa ahadul kadhibin, maka dia benar-benar termasuk orang yang berdusta. Anda mengatakan orang hadis dhaif mengatakan ini ucapan, enggak boleh, maknanya hadis dhaif itu tidak boleh kita mengatakan
ini adalah hadisnya Nabi, tapi dhaif, nggak boleh. Ini hadis Nabi tapi dhaif, kan ini aneh. Hadis Nabi itu disebut hadis kalau apa? Sahih. Mungkin sebagian kita bertanya, lalu apa sih bedanya dhaif dengan apa? Kenapa disebut hadis dhaif? Kenapa disebut hadis sahih? Dahulu di zaman para sahabat hadisnya sahih semua. Kenapa begitu? Karena sahabat langsung dengar dari siapa? Rasul. Terbukti setelah zaman berlalu, zaman berkembang, sebagian kaum muslimin keislamannya mulai abu-abu, tumbuh semangat kaum muslimin yang lainnya mengajak kepada Islam. Supaya semangat berislam dikasih semangat dengan cara berdusta. Itu nggak boleh dalam Islam. Oh, ada hadis Nabi begini, ada hadis Nabi begitu. Dicek ternyata nggak ada dari Nabi. Karena pendusta-pendusta seperti inilah kemudian hadisnya bisa menjadi apa? Bahkan palsu. Hadisnya bisa menjadi apa? Hadis yang palsu. Bukan hanya dhaif. Itu bukan hadis berarti, karena nggak terbukti datang dari Nabi. Disebut hadis yang sahih kalau terbukti datangnya dari Rasulullah SAW. Menurut ilmu tentang hadis, rijal hadis, riwayatan atau dirayatan, bahasan yang panjang lebar tentang bagaimana hadis itu dikatakan sahih maupun dikatakan dhaif melalui jalur periwayatannya. Nah, bila rahimani wa rahimakumullah. Taib, katakanlah misalnya hadis ini dhaif. Kan ada ulama yang berpendapat mengamalkan hadis dhaif itu boleh. Tapi ada syarat. Pertama, bukan hadis yang maudhu. Kedua, orang yang mengamalkannya harus tahu bahwa ini dhaif. Jangan mengatakan datang dari Nabi, tapi itu riwayat yang dhaif. Ketiga, tidak mempopulerkannya. Yang keempat, tidak bertentangan dengan riwayat yang sahih. Yang kelima, kedhaifannya tidak bersangatan. Enggak dhaif sekali, enggak begitu. Bukan dhaif apalagi palsu tadi itu, enggak. Fahim tuh ya alhamdulillah. Kita contohkan misalnya doa berbuka puasa ya, yang masyhur apa? Doa berbuka puasa yang masyhur apa, Ivan? Allahumma barik lana. Apa? Allahumma barik lana? Bukan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dan seterusnya. Ini hadis yang dhaif. Yang sahih bagaimana, Ivan? Allahumma barik lana. Ini yang dhaif, yang ini yang sahih. Bukan, Ikhwan. Yang sahih bagaimana? Zahabat doma wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah. Karena ada yang sahih maka tinggalkan yang dhaif. Fahim tuh? Nah, kalau ternyata riwayatnya tidak bertentangan dengan yang sahih ya boleh diamalkan. Tapi kita katakan selama masih ada riwayat-riwayat yang sahih, kenapa mesti mencari yang dhaif? Ustaz Yazid hafizallahu taala di Namirah menjelaskan yang sahih itu banyak, belum habis kita amalkan. Mungkin umur kita udah selesai di dunia. Kenapa mesti cari yang dhaif? Sahih kan? Cuma berapa orang yang katakan sahih, lainnya tayyib kadari habilah. Ini kesalahan yang kedua. Yang pertama tadi apa kesalahannya, Ikhwan? Apa kesalahan yang pertama? Membawakan riwayat yang palsu tentang Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi. Yang kedua, berdoa dengan riwayat yang dhaif. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini riwayatnya dhaif. Yang ketiga, anggapan puasa di bulan Rajab sebagaimana berpuasa di bulan Ramadan dengan berpanduan hadis dhaif. Maksudnya ada yang beranggapan orang yang berpuasa di bulan Rajab pahalanya sama dengan puasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang berbunyi inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai, disebut sungai itu dengan apa? Sungai Rajab, air Rajab. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih dibandingkan air susu. Wa ahla minal asl, lebih manis dibandingkan dengan
madu. Man shoma yawman fi Rajabi, barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahar, Allah akan memberinya minum dari sungai Rajab itu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Dan bahkan beliau mengatakan ini hadis yang maudhu. Hadis ini hadis yang palsu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentang kepalsuannya antum bisa baca dalam buku itu. Penjelasan tentang hadis palsu dan tidaknya diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam Al-Qadim. Al-Qadim ini maksudnya pendapat yang lama. Qaulul Qadim disebut. Kata beliau, saya benci jika ada seseorang yang menjadikan sesuatu tertentu sebagai bulan puasa penuh seperti bulan Ramadan. Maksudnya beliau menganggap makruh kalau ada orang yang berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Ia berhujah dengan ucapan Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, mengkhususkan bulan Rajab dan Sya'ban dengan puasa atau i'tikaf tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dari sahabat, tidak ada imam-imam kaum muslimin yang melakukan itu. Tidak itu Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, As-Sawri dan yang lain. Tidak ada satupun yang berpendapat disyariatkan berpuasa di bulan Rajab lalu iktikaf di akhir bulan Rajab seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu tidak ada. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amal yang amal itu tidak ada contohnya dari Nabi, maka dia man ahdasa fi amrina hada. Barang siapa mengadakan sesuatu perkara yang tidak datang dari kami, malaysa minhu fa raddun, maka dia tertolak. Fahimtum ya, Pak? Nah, saya tambahkan termasuk mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Dalam riwayat Imam Abu Daud Nabi mengatakan idza tasifa Sa'ban fala tasumu. Bulan Sa'ban kalau sudah sampai pertengahan jangan kamu puasa. Ya, ini maksudnya kalau dikhawatirkan lemah, dikhawatirkan tubuhnya menjadi lelah, mempersulit diri dengan alasan persiapan untuk apa? Ramadan. Itu enggak boleh. 2, mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Sya'ban butuh dalil. Yang ada dalilnya puasa di setiap pertengahan bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Ketika tidak ada dalil, maka amal ini disebut apa ya, Pak? Amal yang enggak ada dalilnya namanya apa? Muhdas atau bid'ah. Dan Nabi mengatakan kullu bid'atin, setiap kebid'ahan itu sesat. Kalau Anda biasa puasa di Muharram puasa tengah bulan, Safar puasa tengah bulan, terus sampai Sya'ban puasa juga 13, 14, 15, ya nggak apa-apa. Tapi di bulan-bulan lain nggak pernah puasa, tiba-tiba tengah bulan Sya'ban tanggal 14, malam 15 misalnya, sholat apa biasanya? Sholat tasbih, iya. Mereka sholat tasbih sekian rakaat, baca zikir panjang banget. Siangnya mereka puasa. Menjelang Ramadan atau tanggal 30 sekian atau tanggal 29 Sya'ban bikin selamatan. Iya. Biasanya kaum muslimin bikin selamatan. Kalau di Jawa namanya bersih desa ya, kawan ya. Kalau di Kalimantan nggak tahu, undang-undang orang semuanya untuk ikut makan-makan. Ini nggak ada nas datang dari syariat. Ya kalau memang misalnya terbiasa ngundang orang makan, tiap bulan sudah ngundang makan, kebetulan jatuh tanggal 29 Sya'ban untuk ngundang makan, boleh, nggak apa-apa. Ini tidak tiba-tiba 29 Sya'ban diundang makan semuanya menyambut bulan Ramadan. Ini amalan yang tidak datang dari Islam. Faham tuh? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terakhir itu tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, perayaan malam nisfu Sya'ban. Nggak ada nasnya. Imam Al-Utsaimin mengatakan kami melihat sebagian orang mengkhususkan hari ke-15 bulan Sya'ban dengan zikir tertentu, baca Al-Quran dan salat. Apakah hal itu dibenarkan oleh Allah? Apakah hal itu dibenarkan? Semoga Allah membalasmu wahai Syekh dengan kebaikan. Jawab Syekh Utsaimin,
yang benar bahwa puasa pada pertengahan Sya'ban atau mengkhususkannya dengan membaca Quran dan zikir adalah amalan yang tidak memiliki dasar dalil dari syariat. Atau alias apa tadi, Pak? Bid'ah. Pertengahan bulan Sya'ban, hari pertengahan bulan Sya'ban sama dengan hari-hari tanggal pertengahan pada bulan-bulan yang lainnya yang sudah sangat banyak diketahui bahwa disyariatkan berpuasa pada setiap bulan. 13, 14, 15. Mengkhususkannya tidak boleh. Sampai kepada kesimpulan, dengan demikian kebiasaan orang di malam bulan Sya'ban meletakkan botol isi air di dekat mimbar, ya ikhwan, sebelum maghrib udah buru-buru yang paling depan paling barokah, misalnya begitu. Saya katakan, kenapa botol kecil banget sekalian apa namanya? Kok ember itu tandon? Ini kan nggak ada dalilnya perbuatan ini mengada-ngada. Dan itu kenyataan yang oleh kaum muslimin. Dan perbuatan seperti ini mungkar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baru dapat poin yang keempat. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan malam esok ya. Malam apa? Selasa insyaallah. Ada pertanyaan, ikhwan? Ada yang mau ditanyakan? Hukum puasa apa, ikhwan? Hukum puasa apa, ikhwan? Itu baru benar. Wajib diperpuasa di bulan apa? Enggak semua puasa wajib. Karena ada yang sunnah. Ada yang sunnah. Rukun Islam yang keberapa, ikhwan? 4 atau 5? 4 atau 5? Tadi hadisnya Abdullah ibn Umar, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum ramadan. Nomor 5 disebut oleh Ibnu Umar. 5 atau 4? Antum kok ngengkel ini? Ternyata antum benar. Ya, ini yang keberapa? 4. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan wa shaum ramadan, kemudian berapa? Wal haji. Ahsantum, barakallahu fikum. Baik, puasa dimulai tanggal berapa ya, Pak? 1. Siapa yang berhak menentukan puasa Ramadan? Siapa yang berhak menentukan puasa Ramadan? Pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin. Kemudian alhamdulillah rahimah. Awal Ramadan, awal kita berpuasa itu kapan? Awal kita dilarang makan dan minum itu kapan? Awal kita dilarang makan dan minum. Munculnya fajar. Boleh makan dan minum lagi setelah kapan? Tenggelamnya matahari. Ahsantum. Bulan Ramadan berapa hari, Pak? Kadang 29, kadang. Kapan kita menyediakan 30 hari? Jika tertutup awan di tanggal 29 Ramadan. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Wa fi riwayat fa'akmil iddata salasina ayyam. Bila pada hari itu kalian ditutupi awan, sempurnakanlah bulannya menjadi berapa? 30 hari. Barakallahu fikum. Siapa saja yang tidak diwajibkan berpuasa? Yang tidak diwajibkan berpuasa siapa saja? Pertama, anak kecil tidak wajib. Yang kedua, orang gila dulu. Orang gila tidak wajib. Yang ketiga, orang yang sakit. Yang keempat, orang yang safar. Yang kelima, yang sudah tua renta. Yang keenam, wanita haid dan itu haram berpuasa. Wanita haid dan nifas maka diharam apa? Berpuasa. Fahim dong? Kalau seandainya orang dalam kondisi safar, boleh nggak berpuasa? Ya? Lihat keadaan. Gimana keadaan yang boleh? Ya, nggak apa-apa. Sebagai si musafir, haram berpuasa. Kalau seandainya dia berpuasa, kemudian dia tertimpa mudarat, puasanya menjadi ahsan ya. Barakallahu fiik. Maka diperbolehkan berpuasa bagi mereka yang sanggup untuk berpuasa. Nah, mana lebih utama? Berpuasa atau tidak berpuasa bagi musafir? Lihat keadaan. Keadaan bagaimana yang lebih baik berpuasa?
Tadi katanya boleh, sekarang jadi wajib. Wajib atau boleh? Boleh puasa. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Naam hafillah. Wanita yang hamil wajib puasa tidak? Wanita yang hamil wajib puasa tidak? Lihat keadaan juga. Sudah dia sanggup puasa, tapi dia nggak puasa, boleh nggak? Wanita hamil, dia sanggup puasa, tapi dia nggak puasa, boleh atau tidak? Boleh. Wanita hamil itu walaupun dia sanggup berpuasa, dia boleh nggak berpuasa, karena dia masuk dalam kategori wa alal ladina yutikuna fidyatun ta'amu miskin. Tapi seandainya dia sudah melahirkan, maka dia baru menjadi wajib kalau dia sanggup berpuasa. Wanita menyusui wajib puasa tadi. Wanita menyusui dia sanggup puasa, wajib puasa nggak? Tidak. Sampai dia selesai dari apa? Menyusuinya. Faham tuh? Nah. Kita berpuasa nggak boleh. Kalau kita mau berpuasa nggak boleh. Antum kan laki-laki ya. Oh, istri antum maksudnya. Boleh nggak kalau istri antum berpuasa ketika menyusui? Boleh, nggak apa-apa. Nggak dilarang. Oke? Kesimpulan, bila antum melihat ada seseorang tidak berpuasa, bawa kepada kemungkinan satu. Kemungkinan yang pertama, dia bukan orang Islam. Kalau terlihat tanda-tanda dia orang Islam, mungkin dia masih anak-anak, belum dewasa. Ya. Kalau ternyata dia sudah keluar jenggotnya, oh mungkin dia sedang gila. Karena orang gila nggak mungkin apa? Puasa. Kalau ternyata dia sehat, mungkin dia apa, kawan? Mungkin dia musafir. Kalau ternyata dia tetangga antum, mungkin dia sedang apa? Ya. Mungkin dia sedang hamil atau menyusui atau sedang haid atau tidak ada kemungkinan yang lain. Tidak ada kemungkinan yang lain. Faham tuh ya, Pak? Dinasehati supaya mereka mau apa? Berpuasa. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.